Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi administrasi bisnis kelas 5 dan 6. Saya Rita Putri Hardianingsi dengan NIM 209245556. Perkenalkan, nama saya Raisa Rahmania dengan NPM 20924539. Perkenalkan, nama saya Rian Hermawan, NPM saya 209245546. Nama saya Rismayanti dengan NIM 209245554. Perkenalkan, saya Suci Rahma Putri dengan NIM 209245579. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah kreativitas dan inovasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Jamila, SAB, MAB. Video yang akan kami buat mengenai daur ulang bungkus kopi menjadi produk fungsional. Selamat menyaksikan video kami. Kita semua tahu kalau kopi instan adalah salah satu produk populer yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, kemasan kopi yang umumnya terbuat dari plastik dan aluminium membuat kemasan itu sulit terurai dan turut menyumbang masalah lingkungan. Untuk mengatasi masalah lingkungan yang ditimbulkan, salah satu solusi yang efektif adalah mendaur ulang bungkus kopi menjadi produk yang fungsional, seperti tas, dompet, dan karpet. Proses daur ulang ini tidak hanya mengurangi massa limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga membantu mengurangi kebutuhan bahan baku baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari bungkus kopi tersebut, yaitu proses implementasinya. Yang satu ada pemilahan. Pemilahan adalah pengumpulan atau pemilihan bungkus kopi yang sudah dibuang atau sudah tidak diperlukan lagi dan dipilih dari sampah-sampah lainnya. Lalu yang kedua ada pembersihan. Pembersihan itu adalah sampah kopi yang sudah dipilah lalu dibersihkan dari kotoran kopi sehingga menjadi bersih dan siap dipakai. Sesudah dibersihkan lalu dikeringkan. Yang ketiga ada pengolahan. Pengolahan itu bisa dikelola secara individu karena bisa dibuat kerajinan tangan untuk siap dipakai. Nah, di sini aku dan teman-teman aku membuat sesuatu loh. Di sini ada pembuatan dari bungkus kopi, yaitu teman-teman bisa lihat ya cara pembuatannya. Di sini ada pembuatan dari awal sampai akhir. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di sini ada tas, dompet, dan karpet. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran dan dampaknya. Untuk yang pertama, desain menarik. Produk kita tidak hanya dirancang dengan desain yang menarik dan unik, tapi juga praktis dibawa kemana-mana sehari-hari. Sehingga kita dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa ampas kopi bisa didaur ulang menjadi produk yang menarik dan jadi. Untuk yang kedua, menceritakan manfaat produk. Selain fungsinya sebagai produk, kita juga menjelaskan bahwa produk kita ini salah satu upaya untuk menjaga lingkungan dari banyaknya sampah plastik. Sehingga konsumen juga secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Untuk yang ketiga, aktif di media sosial. Kita akan memanfaatkan media sosial untuk memberitahu bagaimana cara pembuatan produk, dibantu dengan gambar dan video yang menarik. Kita juga akan memperlihatkan betapa menariknya proses daur ulang. Kita juga akan memberikan edukasi kepada orang-orang bagaimana cara mengelola sampah yang sulit terurai. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan tempat lain. Kita juga akan bekerja sama dengan kafe atau komunitas lokal yang dapat membantu mempromosikan dan menjual produk daur ulang kita. Kerjasama ini juga dapat membantu memperluas jangkauan pasar sehingga membuat orang-orang tahu tentang produk kita. Dan yang terakhir adanya evaluasi yang terbagi menjadi dua, yaitu keuntungan dan tantangan. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mengurangi limbah plastik. Daur ulang bungkus kopi membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Yang kedua, menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan, yaitu memiliki potensi bisnis yang besar dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi bisnis yang sukses dan berkelanjutan dengan memanfaatkan peluang bisnis dari daur ulang bungkus kopi. Kita tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan keuntungan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Daur ulang bungkus kopi menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, di antaranya, yang pertama, permintaan pasar terbatas. Konsumen memilih produk baru, yaitu produk daur ulang seringkali menghadapi kendala dalam hal permintaan pasar. Konsumen cenderung lebih memilih produk baru daripada produk daur ulang karena persepsi kualitas yang lebih baik atau karena harga yang tidak jauh berbeda. Hal ini mengurangi insentif bagi produsen untuk memproduksi dan memasarkan produk daur ulang dari bungkus kopi, karena kurangnya pasar yang siap menerima produk tersebut. Yang kedua yaitu memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan produk bahan baru, yaitu produk daur ulang dari bungkus kopi biasanya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang dibuat dari bahan baku baru. Ini disebabkan oleh proses daur ulang yang mungkin tidak sepenuhnya dapat menghilangkan kontaminan atau karena sifat material yang menurun setelah digunakan dan diolah kembali. Kualitas yang lebih rendah ini dapat mempengaruhi daya tahan, kekuatan, dan estetika produk, yang pada gilirannya mempengaruhi minat konsumen untuk membelinya. Tantangan-tantangan ini membuat proses daur ulang bungkus kopi menjadi kurang ekonomis dan kurang menarik bagi produsen maupun konsumen.